Ustadz Yusuf Mansur menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan investasi berkedok perumahan syariah yang mencatut namanya. Ia mendatangi Polda Jawa Timur dan diperiksa hingga sore hari tadi. Namun pemirsa, Ustadz Yusuf Mansur dipastikan tidak terlibat dalam dana umat pembangunan rumah syariat yang menjerat 32 warga Surabaya di Sidoarjo. Ia bahkan tidak mengenal dekat dengan pelaku maupun jemaah korban penipuan. Polda Jawa Timur memeriksa Ustadz Yusuf Mansur sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan investasi berkedok perumahan syariah. Dalam hasil pemeriksaan, Ustadz Yusuf Mansur dipastikan tidak terlibat dalam investasi rumah syariah bodong. Bahkan ia tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan tersangka. Dan ternyata yang bersangkutan benar tidak kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur, tapi pernah bertemu. Tetapi namanya di-endorse untuk menjadi ikon untuk pemasaran dari perumahan tersebut. Dan dari hal tersebut sudah kita konfirmasi juga bahwa selain adanya telah mengendorse nama orang tanpa izin dan tanpa persetujuan, tetapi juga menggunakan lahan yang ternyata bukan miliknya. Yang sudah kita pastikan itu punya orang lain, punya warga yang tidak ada kaitannya dengan investasi yang dia buat. Oleh karena itu, kami mohon kepada masyarakat bisa berhati-hati tentang adanya iming-iming dengan tajuk apapun tentang masalah perumahan yang ternyata banyak yang dipakai dan salah gunakan. Sebelumnya nama Ustadz Yusuf Mansur dicatut dan digunakan sebagai iklan perumahan Multazam Islamic Resident yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kasus ini setidaknya terdapat 32 orang korban. Pihak developer menjanjikan rumah siap huni, namun ternyata lahan masih kosong. Dari 7 miliar uang dana perumahan syariat, polisi berhasil mengembalikan 1,5 miliar uang yang selama ini berada di tangan pelaku. Polisi juga mengamankan 5 unit sepeda motor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mengenal dengan pelaku maupun jamaah korban penipuan investasi perumahan bodong. Nama Ustadz Yusuf Mansur dicatat oleh tersangka atau dicatut maksud kami oleh tersangka. Dan berikut wawancara khusus TV One dengan Ustadz Yusuf Mansur usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Jadi ada teman-teman saya di Surabaya bilang, ada pengusaha mau ketemu. Nah baru di situ saya oh Multazam, ketemu juga di jalan Pak, arah bandara ya Dit? Ya, arah bandara. Nah yang menarik Pak Kapolres bilang begini, waktu pertama kali ketemu sama si tersangka ini, kamu kenal sama Ustadz Yusuf Mansur? Enggak Pak, enggak kenal, cuman pernah jumpa. Enggak, pertanyaan saya, kenal tidak? Bukan jumpa, kenal tidak? Tidak kenal Pak. Tidak kenal kok kamu begini gitu. Iya. Nah berita udah terlanjur terekspos karena barang buktinya itu brosur kan, iya. Brosur, pamflet, leaflet yang gede-gede segede gaban lah gitu kan. Dimana foto saya jauh lebih besar daripada nama perumahan fiktif itu. Iya. Dan pada hari itu, wah se-Indonesia Pak, izin Allah sampai dari berbagai negara yang ada orang-orang kita di sana konfirmasi. Sebagian ada yang menyuruh saya bertobat. Udah jadi ustadz kaya masih nipu gitu ya, alhamdulillah gitu. Bener-bener saya nggak bergeming, nggak pernah saya klarifikasi apapun. Dan hari ini adalah hari yang saya tunggu banget gitu, alhamdulillah gitu kan, bukan lewat mulut saya. Saya minta sama Allah ampunin saya bila mana saya punya dosa di tempat lain yang kemudian buahnya adalah di sini, saya minta diampuni sama Allah. Kan saya juga nggak boleh kan tinggi hati juga. Kira-kira kapan tahu itu Ustaz? Hari itu, hari pas beliau press conference pertama yang ada tersangkanya itu. Iya. Jadi hari itu. Terus yang dilakukan Ustaz waktu itu apa? Biasa doa. Saya sholat doa, kumpulin anak-anak, baca Yasin bersama istri saya, Wirda, kemudian Umi Kun Hafiz Aisyah, terus ngabarin ke pesantren doa, selebihnya wait and see. Nggak lama ditelepon sama penyidik. Maaf, kami Pak Giadi namanya. Ya. Maaf kami dari Polrestabes Surabaya. Apakah Pak Ustadz sudah tahu ada bla 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 bla? Sudah Pak. Perkenan kami panggil, tapi kami kirim surat lewat WA dulu. Nanti suratnya menyusul. Perkenan Pak. Pak Ustadz akan didampingi atau tidak? Saya datang sendiri Pak. Itu. Nah, atau jadwal tanggal meninggal ayah saya itu. Ketika lihat brosur semacam itu, gimana sikap Ustadz waktu itu?
Alhamdulillah saya Itu kan gedean gambar Ustadz daripada kebetulan kan saya ngajarin ilmu kalem, ilmu sabar, ilmu baik sangka. Kan ini kan perbuatan Allah sebenarnya. Allah aja lah gitu. Allah yang ngizinin ini terjadi. Jadi saya cuma kembalikan pada Allah. Saya ada kuliah online, ada belajar online yang judulnya tuh terima balikin. Jadi kalau punya masalah, terima balikin. Jangan disimpan. Jadi nggak sempat kesel, nggak sempat sebel, nggak sempat kecewa. Terima nih kita punya masalah, ya terima. Tapi habis terima, jangan dimasukin ke hati, jangan dimasukin pikiran, balikin ke Allah. Nah, termasuk kan kalau kita dapat rezeki kan, terima dong, tapi balikin. Kalau nggak dibalikin, ntar Allah nanya bagianku mana. Ustadz, tadi waktu ada diperiksa, disampaikan nggak ada kemungkinan diperiksa lagi? Enggak, udah langsung. Udah selesai itu? Udah selesai. Bagian mana yang menurut pertanyaan apa yang menurut Ustadz itu sangat berarti bagi Ustadz bahwa Ustadz benar-benar tidak terlibat itu? Saya dari 2014 Pak udah BAP melulu ini. Jadi boleh dibilang BAP itu adalah sarana saya buat khutbah Jumat. Jadi hampir setiap BAP itu sholat Jumat. Itu emang kayaknya cara Allah tuh saya supaya khutbah Jumat di kepolisian. Berapa ya? Bareskrim, Polda DIY, Polda Jatim, Polres Solo, Polres Bogor. Wah, banyak itu. Ya, dan sumir-sumir. Maksudnya sekunder semua dan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Makanya alhamdulillah nggak ada yang terbukti gitu.